Oke, hi and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin terkece seblok timur. Baik, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar Love Story The Series dapat terlihat dan kesan kompak di hadapan publik guys. Serta ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series soal penayangan dan juga alur ceritanya. Mudah-mudahan juga dengan support dan dukungan penuh dari kita, sinetron Love Story dapat pindah lagi jam tayang ke semestinya yang seperti kita inginkan guys. Dan sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik sob, kita langsung masuk ke ulasan awal di part 2 nih, dimana ada si Ken yang sedang kebingungan mencari buah jambu air untuk istrinya Maudy yang sedang dalam kondisi hamil muda. Singkat ceritanya, Maudy ngidam jambu air untuk jabang bayinya yang sedang dikandungnya guys. Meskipun si Ken masih dalam kondisi sangat marah dan kecewa sekali kepada Maudy, namun tidak mengurangi rasa perhatiannya sebagai seorang suami kepada istrinya yang sedang dalam mengandung anak pertamanya. Susah payah meskipun sudah berkeliling komplek dia mencari buah jambu air yang memang di semua tukang buah tidak ada, Ken pantang menyerah. Dia terus mengikuti petunjuk dan arahan-arahan orang yang mungkin saja mengetahui keberadaan bebenguk jambu air tersebut. Ken terus berkeliling hingga akhirnya si Ken bertemu dengan Ceiroh. Ceiroh menunjukkan bahwa si Ken harus pergi lebih jauh lagi ke arah kiri agar supaya dia dapat menemukan pohon jambu air, karena Ceiroh sempat sesekali saat lewat di sekitaran sana melihat ada pohon jambu air yang buahnya sudah cukup lumayan merah-merah. Akhirnya si Ken pun menuruti semua arahan dan petunjuk dari Ceiroh tersebut. Sesampainya ketika dia agak jauh berjalan, bertemu lagi dengan Cepatma. Cepatma menunjukkan si Ken rumahnya Mang Darman. Nah, di sini si Ken mulai menemukan titik terang, guys. Saat berjalan menuju ke tujuan yang ditunjukkan oleh Cepatma, si Ken akhirnya menemukan rumah Mang Darman, dan benar saja di depan rumah Mang Darman ada sesosok bebenguk batang jambu air yang memang sudah menjulang lumayan tinggi. Si Ken berteriak-teriak dan memanggil orang di sekelilingnya, namun tidak ada respon dari orang di rumah itu. Akhirnya si Ken pun memanjat. Singkat ceritanya, si Ken ini nyolong jambu air seperti kita pada saat waktu kecil dulu. Dan siapa sangka dan tidak diduga, ternyata pas si Ken di atas pohon jambu air dan dia juga sedang dikerumunin oleh semut, Mang Darman malah keluar guys. Yang tadinya dipanggil-panggil tidak nemal sama sekali, sekarang Mang Darman sudah keluar dan berteriak bahwasanya kamu adalah maling jambu air. Si Ken pun terkaget dan terheran-heran di sini guys, mencoba menjelaskan kepada Mang Darman yang berada tepat di bawahnya, namun Mang Darman tidak mau mendengarkan penjelasan dari si Ken. Mang Darman malah semakin yakin bahwa si Ken ini merupakan sosok maling jambu air yang biasa keliling komplek. Untungnya keburu datang Ceiroh dan Cepatma guys, menjelaskan kepada Mang Darman dan juga semua penduduk yang sudah berkumpul ngagulung di sana yang hendak memukuli si Ken sebagai tersangka maling jambu air. Nah, di sini Cepatma juga dan Ceiroh menjelaskan bahwasanya memang dia adalah penduduk kompleks itu yang memiliki istri sedang hamil muda. Akhirnya Mang Darman dan penduduk di sana pun mengerti dan juga memberikan kelonggaran kepada si Ken untuk mengambil beberapa bongkah jambu air tersebut. Kita masuk lagi ke scan dan adegan lain guys, dimana ada si Anita yang sikapnya semakin congkrah saja. Kali ini dia didampingi oleh si Tangkurak Agil yang memang terlihat seperti ikan tembakang. Si Anita di sini
tidak ingin menerima dan mendengar apapun keluhan dari si Maudy, yang mana di sini si Maudy mengeluhkan bahwasanya si Ken pergi dari rumahnya dan juga tidak bisa ditelepon dan tak memberi kabar sama sekali. Si Anita meminta si Maudy untuk tidak menghiraukan si Ken, namun ia tetap sajalah. Si Maudy sebagai istri melihat suaminya tidak berada di rumah, dia sangat panik dan cemas sekali. Maudy pun akhirnya pergi meninggalkan si Anita dan si Agil yang seperti ikan tembakang tersebut dan masuk ke dalam kamarnya. Maudy berkata dia tidak ingin syuting dulu untuk sementara. Ternyata pas di kamar dia ditelepon oleh si Mila. Si Mila pun merasa kecewa kepada si Maudy. Ya, memang belakangan ini Maudy sangat membuat semua orang kecewa sekali ya guys, karena sikap dan pura-pura bodohnya. Saya jadi yakin di sini Maudy sebetulnya bukan pura-pura bodoh, tapi memang Maudy bodoh beneran ya guys. Si Mila ini berkata kepada si Maudy, kenapa kamu berani-beraninya mengunggah foto kemesraan kamu bersama si Andre di laman Facebook dan juga Instagram pribadi. Si Maudy terkaget dan terheran-heran mendengar statement dan pemberitahuan dari si Mila tersebut. Maudy merasa dirinya tidak pernah mengunggah apapun ke akun Instagram maupun akun Facebooknya. Dan setelah itu Maudy langsung mengecek akun Instagram dan akun Facebooknya, ternyata benar adanya. Di sana sudah tersebar foto dan juga lini masa di mana ada si Maudy dan juga si Andre yang sedang bermesraan di tengah hujan-hujan dan di bawah sebuah payung guys. Di sini tentu saja lah pastinya si Ken sebagai sesosok suami merasa cembokur dan juga aprak-aprakan, sehingga si Ken sampai saat ini mendiamkan si Maudy agar supaya si Maudy juga berpikir bahwa tidak semua keinginan ibunya dapat dituruti oleh dirinya. Nenek lampir dan nenek sihir yang jahat seperti si Anita ini patutnya ditinggalkan saja dan terserah apa yang akan dia lakukan. Mau dipenjara kek, mau bunuh diri kek, itu memang sudah resiko orang jahat yang kumelenang di alam dunia guys. Namun di sini si Anita melakukan alibi kembali guys, dan si Anita juga berhasil meyakinkan si Maudy bahwa di sini si Anita menyuruh si Inah untuk tetap berada di rumah dan tidak perlu ikut ke lokasi syuting. Si Anita meminta si Inah untuk melayani Ken segala kebutuhan dan juga keperluan Ken di rumah tersebut. Mendengar perhatian si Anita kepada si Ken ini, Maudy langsung luluh. Ya, begitulah si Maudy. Entah pura-pura bodoh atau memang bodoh beneran. Ini merupakan siasat buruk lagi dari si Anita, yang terlebih memang si Anita saat ini mengajak si Maudy untuk pergi memenuhi undangan neneknya si Andre yang sudah sangat tua tersebut untuk makan malam. Baik, kita ke scan lain lagi, di mana ada si Vanessa yang sedang menghampiri Tante Safira yang sedang beres-beres di kamarnya guys. Di sini si Vanessa meminta Tante Safira agar supaya Tante Safira membujuk si Rama, sehingganya si Rama bisa menghubungi dan menchatting dia kembali. Namun Tante Safira merasa heran, ada apa ini sebetulnya? Tante Safira tidak cepat mengambil asumsi yang buruk kepada si Rama. Di sini Tante Safira sangat sudah paham sekali dengan watak keponakannya si tangkurak Vanessa Jebeu yang jelek sekali guys. Tante Safira langsung menyalahkan si Vanessa dan langsung mengklaim bahwa ini semua pasti salahnya si Vanessa. Iya, si Rama tidak mungkin melakukan hal tersebut jikalau si Vanessa tidak berlaku semenang-menang kepada dirinya. Mendengar kalimat dan statement yang membela si Rama dari mulut si Tante Safira ini, si Vanessa langsung sangat kecewa dan berkata, percuma saya bercurhat kepada Tante. Ternyata Tante tidak bisa memberikan solusi apa-apa dan bertingkah seperti orang gila. Lihat saja foto si Vanessa yang kali ini nih. Duh, kayak orang stres ya guys. Dan si Vanessa pun pergi dari kamarnya si Safira. Oke, kemudian ke scan lain lagi guys, dimana ada si Andre dan juga si cucu Jamilah nih guys, yang mengaku-ngaku sebagai orang tua kandungnya si Naura dan Maira. Oke, nah di sini terjadi lagi kemelut guys di keluarganya Argadana, entah perbuatan siapa lagi. Oke, kita bahas dan telisik lebih dalam lagi ya guys. Si cucu Jamilah dan si Andri ini datang tiba-tiba ke rumahnya si Safira, yang dimana di sini mereka mengaku sebagai orang tua kandung dan orang tua sah si Naura dan Maira.
Nah, di sini mereka meminta agar supaya si Safira mengembalikan Naura dan Maira ke tangan mereka. Si Cucu Jamilah pun sempat berakting dan agak menangis sedikit guys, untuk meyakinkan bahwa dia memang benar-benar ibunya si Naura dan Maira. Namun si Safira di sini tidak begitu saja percaya, terlebih ada si Emily yang sedang menguping dari belakang. Dan ternyata si Emily pun menaruh rasa curiga yang lebih kepada si Andri dan si Cucu Jamilah ini guys. Si Emily meminta si Safira agar supaya jangan cepat mengambil asumsi dan percaya kepada si Andre dan si Cucu Jamilah ini. Si Emily lantas kemudian menelpon si Argadana dan melaporkan kejadian yang sedang terjadi di rumahnya tersebut. Argadana berjanji kepada Emily untuk mengurus semua masalah yang sedang ditangani oleh mereka, dan Argadana akan mencari kebenarannya tentang siapa sebetulnya kedua orang tua si Naura dan Maira itu. Dan akhirnya mereka pun masuk dan berpelukan bersama Naura dan Maira. Tapi terlihat si Naura dan Maira sangat tidak pro sekali kepada mereka berdua. Si Emily mulai curiga Naura dan Maira sepertinya kenal, tapi Naura dan Maira merasa tidak nyaman di dekat mereka berdua, yakni si Andri dan si Cucu Jamilah. Oke guys, kita tebak-tebakan saja ya, kira-kira siapa ya si Andri dan si Cucu Jamilah ini? Apakah mereka berdua memang orang tua angkatnya yang dulu sengaja menjadikan si Naura dan Maira pengemis di jalanan? Atau justru ini orang suruhan si Vanessa, yang selama ini mengingat si Vanessa memang sangat tidak menyukai sekali si Naura dan Maira, dan sering terjadi cekcok adu mulut antara si Vanessa dengan si kembar Naura dan Maira. Kita saksikan saja kelanjutan episode sinetron Love Story ya guys. Dan mudah-mudahan kemungkinan besar juga ini merupakan orang suruhan si Vanessa, karena kejahatan Vanessa tidak dapat diterka oleh badai dan juga tidak dapat dibilang oleh pikiran. Semoga saja si Vanessa secepat mungkin dapat menemukan titik dan efek jeraknya, dan si Vanessa akan dipenjarakan karena dia telah melakukan kebohongan besar dan yang berbau kriminal tentunya untuk keluarga Argadana dan juga Safira. Baik, sampai di sini dulu berita dan ulasan alur cerita sinetron Love Story-nya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, subscribe.